yang ada, kesulitan apa yang kami rasakan, yang harapan apa yang karyawan inginkan gitu. Tapi saya dan Bu Pepi juga sama-sama karyawan gitu. Tidak ada ikatan dengan owner, dengan tidak ada seperti itu. Nah, betahnya kenapa katanya? Itu supaya bisa tetap sabar katanya. Nah, di tempat baru belum tentu lebih baik gitu. Nah, itu masukan-masukan dari saya. Yang menarik tadi dibicarakan apa tadi di diskusi tadi? Apa? Ya tadi dari hasil pemasukan. Oh, leadership. Hanya ternyata setelah mengikuti ini, ternyata ini di atas ekspektasi yang saya bayangkan. Karena di pelatihan ini kita belajar bagaimana untuk bisa menjadi seorang pemimpin yang selalu bisa menangkap peluang dari setiap ancaman dan mengajarkan kita untuk terus berpikir konstruktif. Ya, walaupun ada luar biasa banget materinya yang belum saya dapat bisa dapat. Mungkin saya paling muda di sini, jadi belum ngerti apapun. Setelah sekarang saya bisa ngerti dan berpikir untuk menyelesaikan masalah itu harus dengan keadaan tenang. Oke, terima kasih. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Mike. Saya kebetulan dari Purwakarta. Motivasi saya sebenarnya ikut Neuro Leadership ini adalah awal mulanya saya itu teman curhatnya Pak Teten. Jadi Pak Teten itu teman curhat saya kalau saya ada keluh kesah, gitu, atau sedang stres, atau mungkin ingin mundur dari jabatan-jabatan, atau misalnya dari apa gitu ya. Nah, itu teman curhat saya Pak Teten. Nah, Pak Teten itu selalu memberikan hal positif untuk saya, untuk yaitu jadi yang Pak Teten ceritakan kepada saya itu saya tangkap yang konstruktif tadi gitu. Jadi berarti hal-hal positif yang diberikan kepada saya itu membangun saya gitu. Akhirnya Pak Teten, Bu, ayo kita lebih maju lagi katanya gitu. Ikut pelatihan ini sama saya katanya gitu. Terus ya saat udah dapat dari sini, alhamdulillahnya saya benar-benar terbuka ya apa yang harus saya lakukan nanti. Karena kebetulan saya diberi amanah oleh Pak Direktur ya, ditempatkan di HRD di bagian diklat dan pengembangan. Nah, itu jadi motivasi saya untuk mengembangkan yang lain juga gitu dari diri saya sendiri. Ya, cukup dari Luar saya. biasa. Semangat pagi semuanya ya. Pagi. Ya. Terima kasih banyak Pak Coach Roy untuk kesempatannya di hari ini. Emang betul saya salah satu alumni dari tahun 2019 ya, Coach ya. Cuman 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu ya. 3 tahun. sudah agak terpendam nih Coach teorinya ya gitu. Cuma dengan adanya materi yang saya terima hari ini, alhamdulillah ya, ini cukup merefresh dan mungkin pasti menambah ya wawasan saya, ilmu saya di tentang neuro leadership ini, khususnya untuk aplikasi di rumah sakit ya Pak. Nah, ini di samping yang tadi ilmu tambahan itu, bertemu dengan teman-teman semua, Bapak Ibu dari rumah sakit lain ya, itu sangat luar biasa buat saya ya, karena menambah silaturahmi, menambah persaudaraan ya. Itu jadi itulah yang saya rasakan untuk hari ini. Terima kasih banyak Coach. Terima kasih Ibu, terima kasih luar biasa. Bu, Waalaikumsalam. selamat pagi. Pagi. Oke teman-teman, perkenalkan nama saya Asep Chandra Nugraha. Saya sekarang mengikuti pelatihan Neuro Leadership ini awal mula memang dari informasi dari Pak Teten ya. Kemudian motivasi diri sendiri karena memang pada dasarnya pikiran saya tergerak untuk mempelajari tentang konsep Neuro Leadership. Adapun pesan-kesan dari pelatihan saat ini gitu, untuk pelatihan dari tadi Coach Doni sama Coach Roy itu lebih kesannya
lebih membawakan kepada pencerahan ilmu ya Pak. Pencerahan ilmu, kemudian memang ya tadi ketika kita tidak bisa ikhlas atau berpikir secara sistematis ya, seperti saraf otonom, neuron otonom gitu yang dijelaskan itu tanpa sadar jantung kita berdetak gitu. Tanpa sadar jantung kita berdetak. Bagaimana kalau kita kalau Gusti Allah tidak menginstruksikan itu, tidak membuat saraf otonom itu, otomatis harus berdasarkan instruksi. Gimana kalau lupa gitu? Nanti dead gitu lagi gitu. Nah itu kecil, tapi wah luar biasa. Sering kita lupakan hal sekecil itu. Nah kemudian pesan-pesan sama teman-teman juga yang ada di sini, mudah-mudahan ini jadi ajang silaturahmi untuk kita memperbanyak ya koneksi ya di sini. Kebetulan dalam dunia kerja mungkin kebetulan tadi ngobrol sempat sama si Bu Eis ya Bu sebagai tenaga pengajar gitu sama ibu yang di Bandung katanya. Ternyata saya mahasiswa suaminya. Saya mahasiswa suaminya. Saya dari ARS, saya juga. Saya ambil magister manajemen juga di sana. Ternyata setelah ngobrol gitu ya. Alhamdulillah gitu. Hormonnya udah beda kan Mas? Beda Pak. Mantap lah pokoknya buat pelatihan kali ini. Aplaus buat semuanya. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Is. Saya berasal dari rumah sakit intasnya di Rumah Sakit Muhammadiyah Bandung. Saya seorang pelaksana, tapi yang mendasari saya ke sini, saya mungkin belum sampai ke tahap di rumah sakit, Bu. Saya saat ini malah yang ingin saya terapkan malah di keluarga. Wah, benar. Saya belum berpikir ke skup yang besar di rumah sakit, karena saya di rumah sakit itu kebetulan pelaksana Pak. Pelaksana itu ya saya mungkin belajar untuk bagaimana menjadi pelaksana yang baik. Gitu. Itu yang. Tetapi yang kalau di rumah saya harus membentuk anak-anak saya. Kok bisa? Saya anak pertama saya 23 tahun. Anak saya itu saya pernah merencanakan dia mau jadi apa, sampai akhirnya sekarang jadi apa yang saya rencanakan dari kecil sampai sekarang. Artinya saya belum dari kecil anak saya dari umur ini saya cerita. Enggak apa-apa. Tantangannya Kita riung, guyup, ini kan yang penting itu ya. Bapak itu ya, materi mah nggak penting, yang penting itu interaksi. Saya tuh anak saya itu yang paling besar, Ya. kelas 2 SD. Saya melihat bahwa bapaknya, ibunya menyukai olahraga voli. Akhirnya anak saya tawarkan, karena sering dibawa-bawa kemana-mana saya bawa gitu. Saya tawarkan, mau nggak? Mau Bu. Akhirnya masuklah dia. Ternyata di situ dia ada berbakat. Kelas 5 SD, saya tanya dia, mau akademik atau mau akademik atau olahraga, karena masing-masing memiliki resiko. Dia pilih olahraga. Oke, olahraga juga harus luar biasa latihannya. Kalau targetnya ingin kita luar biasa, maka kita harus luar biasa di sini. Oke, akhirnya jadilah Pak. Sampai saat ini dia menjadi pemain nasional. Saat ini perkenalkan, saya Yanti. Saya tertarik dengan ikut pelatihan ini karena pengen tahu neuro itu seperti apa gitu, diaplikasikan seperti apa, dan tertarik untuk diaplikasikan untuk di keluarga juga. Dan tadi itu tertarik dengan hijrah dari otak yang normal ke otak yang sehat. Itu ya, Insya Allah kan hijrah kita semua.